Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah meninggalkan hutan maple api, Shoyan dan Lee Bingri terus menuju ke utara. Ketika mereka melewati gua racun, sosok Shoyan yang terbang cepat berhenti sejenak. Jika mengingat kembali pertempuran saat itu, Xiao Mingyuan lah yang akhirnya muncul untuk menyelamatkannya dari Xiao Xuan. Xiao Xuan sudah pergi ke wilayah tengah. Jika dia ingin bertemu Xiao Xuan lagi, Shoyan harus pergi ke wilayah tengah terlebih dahulu. Namun, sebelum itu, sebaiknya dia kembali ke lembah api berkobar untuk melihatnya. Mereka berdua dengan cepat melewati gurun yang luas di sepanjang jalan. Dulu, mereka membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk melewati gurun yang tak berujung. Kali ini, Shoyan dan Lee Bingri hanya menggunakan beberapa jam. Pada saat mereka berdua mencapai perbatasan gerbang 10.000 kalajengking, hari sudah larut, malam telah turun dengan tenang. Mereka berdua awalnya tidak berniat untuk berhenti. Tetapi, saat mereka terbang di atas kota, percakapan orang-orang di kota itu melayang ke telinga Shoyan. Aku jadi penasaran, seperti apa hasil pertempuran ini? Secara logika, lembah api berkobar seharusnya lebih unggul. Lagi pula, mereka memiliki ahli leluhur asal seperti Fen Tian. Dengan keberadaannya, lembah api berkobar seharusnya baik-baik saja. Mungkin memang begitu, tetapi konon boneka ketua sekte itu sangat kuat. Boneka itu sudah setara dengan kaisar asal bintang 9, dan dia sendiri adalah kaisar asal. Dengan kerjasama mereka berdua, konon mereka bahkan bisa melawan ahli leluhur asal. Selain itu, ketua sekte dari sekte 10.000 kalajengking adalah kaisar asal puncak. Jika mereka berdua bekerja sama dengan boneka yang tidak bisa dihancurkan itu, bahkan Fen Tian mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Pada titik ini, banyak orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi penyesalan. Bagaimanapun, lembah api berkobar dulunya adalah organisasi terkuat di wilayah selatan. Namun, sekarang kedua sekte besar itu telah bergandengan tangan. Bahkan dengan fondasi lembah api berkobar akan sulit bagi mereka untuk melawannya. Pada saat ini, tepat saat mereka selesai berbicara, sebuah tangan tiba-tiba saja mendarat di bahu salah satu dari mereka. Kamu baru saja mengatakan, apa yang terjadi dengan lembah api berkobar? Suara yang tiba-tiba itu membuat ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah. Tepat saat mereka hendak berbalik dan mencaci maki, aura dan tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun di kepala mereka. Tubuh beberapa orang itu langsung terintimidasi oleh tekanan ini sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak. Emosi di lubuk hati mereka juga berubah menjadi panik. Beberapa saat kemudian, di bawah tekanan Shoyan, seseorang akhirnya mengungkapkan semua informasi yang diketahuinya. Ekspresi wajah Shoyan tidak berubah sedikit pun setelah mendengarnya. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin suram. Meskipun orang-orang ini membanggakan diri di depan orang lain, mereka hanya tahu tentang pertempuran antara kedua sekte dan lembah api berkobar. Mereka sama sekali tidak mengetahui jumlah pasti ahli dari kedua belah pihak. Informasi semacam ini lebih buruk daripada tidak sama sekali bagi Shoyan. Tuan, ini memang semua informasi yang kami ketahui. Mohon bermurah hati. Jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut, Anda harus menuju ke rumah gubernur kota. Saat ini ada seorang ahli raja asal dari sekte 10.000 kalajengking yang hadir di sana. Dia seharusnya... Sebelum orang di depannya selesai berbicara, kekuatan spiritual Shoyan telah mengunci satu-satunya ahli tingkat raja asal di kota saat ini. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bersinar dan menghilang dari jalan malam yang gelap. Pada saat yang sama, jauh di dalam sebuah rumah besar di kota, seorang pria besar yang jelek saat ini sedang duduk telanjang di tempat tidur. Dia memeluk seorang wanita cantik dengan sosok yang mempesona. Kedua tubuh mereka saling terkait erat. Tubuh mereka terus bergerak satu sama lain saat tawa cabul dan erangan bergema tanpa henti di aula. Namun, pada saat tertentu, suara itu tiba-tiba berhenti. Tenggorokan wanita cantik itu telah dipotong oleh kekuatan yang tak terlihat. Adapun pria besar itu, tenggorokannya telah dicengkram oleh tangan putih. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Di depannya, seorang pria tampan mengenakan jubah hitam berdiri sendirian. Kamu, siapa kamu? Pria besar itu berkata dengan susah payah. Sekarang, jawab apapun yang aku tanyakan. Shoyan mengabaikan kata-kata orang itu saat dia berbicara dengan suara samar. Namun, orang ini tampaknya tidak mau bekerja sama dengan mudah. Dia baru saja akan melawan ketika Shoyan secara acak mematahkan kedua lengannya. Mulut pria besar itu tanpa sadar mengeluarkan ratapan menyakitkan. Jawab saja apa yang aku tanyakan.
Jika lain kali, tidak akan seperti ini lagi. Tangan yang memegang pria besar itu sedikit mengencang, dan wajah pria itu yang sudah memerah tidak bisa menahan gemetar. Dia hanya bisa menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Xiaoyan bertanya tentang situasi khusus antara ketiga sekte. Pada saat inilah, Li Bingrui memasuki ruangan dari luar aula. Namun, ketika dia melihat pemandangan di aula, wajahnya langsung memerah. Matanya dengan cepat melirik tubuh Xiaoyan. Setelah itu, dia melengkungkan bibirnya dan dengan cepat berbalik untuk meninggalkan aula. Setelah beberapa lama, ketika Xiaoyan keluar, mereka berdua tidak banyak bertukar kata. Mereka sekali lagi melangkah ke udara dengan cepat terbang menuju Cakrawala Utara. Setelah interogasi sebelumnya, barulah Xiaoyan tahu bahwa dia telah menjalani retret selama lebih dari 3 tahun. Selama 3 tahun ini, situasi di wilayah selatan ekstrim telah mengalami perubahannya luar biasa. Semua ini persis seperti yang telah diprediksi oleh leluhur Ventian saat itu. Hal terpenting adalah bahwa kedua sekte tersebut telah muncul dengan kekuatan penuh belum lama ini. Hampir semua ahli telah bergabung dan menuju ke lembah api berkobar. Tujuan dari perjalanan ini tampaknya adalah untuk menghancurkan lembah api berkobar. Momentum mereka begitu besar sehingga dikabarkan bahwa ada puluhan ahli di level raja asal dan di atasnya. Inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia jelas mengerti bahwa selain dari kelompok yang terdiri dari puluhan ahli ini, pasti ada ahli dari aula hantu di belakang mereka. Begitu orang-orang itu menyerang, akan sulit untuk melindungi mereka bahkan dengan leluhur Ventian hadir. Selain itu, dokter peri kecil dan Beihua pasti masih menunggu kepulangannya di lembah api berkobar. Kali ini, apapun yang terjadi, dia harus bergegas kembali ke lembah api berkobar sebelum pertempuran besar. Dengan pemikiran ini, kecepatan maju Xiaoyan meningkat. Meskipun Li Bingrui mengeluh dalam hatinya, dia menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya ketika dia melihat ekspresi gelap Xiaoyan. Dia hanya bisa mengedarkan origin ki di tubuhnya dan melakukan yang terbaik untuk mengejar Xiaoyan. Setelah keluar dari wilayah sekte 10.000 kalajengking, Xiaoyan segera menuju ke arah lembah api berkobar. Li Bingrui mengikutinya dari dekat. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, melewati wilayah sekte boneka surgawi dengan kecepatan penuh, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di malam yang gelap, mereka berdua seperti bintang jatuh saat mereka melesat melintasi Cakrawala. Bahkan beberapa ahli di kota di bawahnya hanya bisa melihat 2 sosok cahaya kabur yang melintas. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan tampak muram. 3 tahun telah mengubah banyak hal. Situasi yang awalnya tegang di wilayah selatan telah benar-benar terpecah belah. Kedua sekte telah bergandengan tangan dan mereka tidak memberi muka apapun kepada lembah api berkobar. Sekarang, hal itu bahkan telah melibatkan eselon atas sekte-sekte tersebut. Meskipun lembah api berkobar mendapat dukungan mental dari leluhur Ventian dalam pertempuran ini, dia adalah satu-satunya ahli leluhur asal. Di sisi lain, 2 pemimpin sekte pihak lain adalah orang-orang yang terkuat tempurnya dapat melawan ahli leluhur asal biasa. Selain itu, ada cukup banyak ahli di level raja asal dan di atasnya dalam kelompok pihak lain. Meskipun para ahli lembah api berkobar memiliki kekuatan tempur yang tirani, mereka akhirnya dikalahkan dalam hal jumlah. Jika ini berlarut-larut, kemungkinan besar akan sulit bagi mereka untuk menang. Bagi Xiaoyan, hal yang paling penting adalah aula hantu. Jika bukan karena dukungan rahasia dari orang-orang yang bukan manusia atau hantu ini, mustahil kedua sekte besar itu bisa merajalela seperti itu. Pada akhirnya, itu semua karena orang-orang itu. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka telah memasuki wilayah lembah api berkobar pada pagi hari kedua. Asap tebal di udara juga telah menjadi jauh lebih redup. Setelah mencapai tempat ini, emosi dalam hati Xiaoyan juga menjadi sedikit lebih hangat. Mereka akhirnya kembali ke wilayah lembah api berkobar. Ini juga berarti bahwa mereka tidak terlalu jauh dari lembah api berkobar. Xiaoyan menghela nafas panjang lega. Setelah itu, tubuhnya bergetar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ada sedikit tanda-tanda hunian manusia di datarannya luas itu. Sejauh mata memandang, tidak ada seekor binatang pun yang terlihat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi daratan, memberikan perasaan sejuk dan tak terkendali. Tiba-tiba, gelombang suara angin yang deras terdengar dari Cakrawala. 2 aliran cahaya melintas satu demi satu. Kedua cahaya dan bayangan ini tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi 2 sosok. Mereka adalah Xiaoyan dan Li Bingrui. Li Bingrui tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat tubuh Xiaoyan berhenti. Mata Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah utara. Di ujung pandangannya, ada beberapa aura yang dikenalnya. Dia bisa merasakan bahwa aura itu perlahan melemah. Jika ini terus berlanjut, pemilik aura itu kemungkinan akan mati.
Kekuatan spiritual di antara alis Xiaoyan segera menyapu keluar. Itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, situasi di kejauhan telah sepenuhnya diserap ke dalam pikirannya. Itu adalah klan Fang dan sekte boneka surgawi. Xiaoyan bergumam pelan sambil menarik kembali kekuatan spiritualnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa selain klan Fang, ada juga seorang ahli dari sekte boneka surgawi, seorang ahli tingkat raja asal, ditambah dengan bonekanya yang menakutkan. Wajar saja jika klan Fang akan dikalahkan. Karena kesannya terhadap klan Fang, Xiaoyan awalnya tidak mau mengambil tindakan. Namun, masalah itu sekarang menyangkut lembah api berkobar. Selain itu, klan Fang juga berada di lembah api berkobar. Karena berbagai alasan, Xiaoyan akhirnya bergerak setelah beberapa saat ragu-ragu. Dia dengan cepat terbang menuju klan Fang. Saat ini, klan Fang bisa dikatakan sangat menyedihkan. Saat itu, mereka tidak menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin bergabung dengan lembah api berkobar dan juga menutup telinga terhadap ancaman sekte 10.000 kalajengking. Akibatnya, kedua belah pihak sekarang memperlakukan mereka dengan hina. Bahkan memohon belas kasihan tidak lagi ada gunanya. Klan Fang bisa dikatakan terisolasi dan tanpa bantuan. Mereka telah menjadi musuh dengan semua pihak. Yang terpenting, tidak satupun dari lawan ini adalah orang-orang yang mampu mereka singgung. Seorang tetua dari sekte boneka surgawi telah menantang seluruh klannya sendirian hanya dengan sebuah boneka. Seluruh klan Fang telah menggunakan semua kekuatan mereka. Tetapi mereka sebenarnya tidak mampu bertahan lebih dari 10 ronde melawan pihak lain. Adapun pemimpin klan Fang, Fang Qi, yang memiliki kultivasi terkuat di klan, dia juga dipukuli sampai dia tidak bisa membalas. Pada saat ini, dia tampaknya sudah berada di ambang kematian. Dulu, aku, sekte boneka surgawi, dengan baik hati mengundang klan Fangmu untuk bergabung dengan kami. Tetapi kamu menolaknya. Sekarang, kamu tahu cara memohon belas kasihan. Di rumah besar klan Fang, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah sekte boneka surgawi perlahan turun dari langit. Ia menatap Fang Qi yang saat ini terbaring di tanah dengan ekspresi meremehkan. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Anggota klan Fang yang tersisa di sekitarnya telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran sebelumnya. Bahkan 3 tetua klan tidak dapat memblokir satu serangan pun dari orang ini. Di sisi lain, boneka perak saat ini sedang membantai anggota klan Fang yang tersisa dengan cara yang tak terkendali. Orang tua ini berjalan selangkah demi selangkah menuju Fang Qi. Dan satu kaki turun ke kepala Fang Qi, berniat untuk membunuhnya di tempat. Namun, pada saat berikutnya, suara benda pecah terdengar. Putra Fang Qi, Fang Xichong, tiba-tiba melesat maju, berniat menghentikan lelaki tua itu. Enyahlah dari sisi ayahku. Raungan marah terdengar dari mulut Fang Xichong. Sebuah pukulan yang berisi seluruh kekuatan di tubuhnya menghantam kepala lelaki tua itu dengan keras. Seekor lalat capung mencoba mengguncang pohon. Lelaki tua itu malah tertawa alih-alih marah. Ia melambaikan lengan bajunya dengan santai ke arah Fang Xichong yang tengah menyerangnya. Lengan baju yang lembut itu langsung berubah menjadi sekeras baja dan menghantam tubuh Fang Xichong dengan keras. Hanya dengan serangan ini, Fang Xichong tidak hanya terpental, tetapi juga langsung terluka parah. Melihat putranya terluka parah, Fang Qi segera berjuang untuk bangun. Namun, dadanya langsung diinjak oleh lelaki tua itu. Sebelum dia bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, seteguk besar darah mengalir keluar. Hari ini adalah hari di mana klan Fangmu akan dimusnahkan. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Siapa yang memintamu untuk bertindak cerdas dan benar-benar memiliki delusi untuk terombang-ambing di antara 3 sekte besar? Mulai hari ini dan seterusnya, di selatan ekstrim, tidak seorang pun akan dapat melawan keinginan sekte boneka surgawiku. Saat tawa menyeramkan itu terdengar, lelaki tua itu sekali lagi mengangkat kakinya, bermaksud untuk menginjak kepala Fang Qi untuk terakhir kalinya. Namun, pada saat inilah suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, ahli raja asal dari sekte boneka surgawi ini telah diinjak oleh kekuatan yang mendominasi. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dibunuh oleh Xiaoyan. Setelah membunuh tetua sekte boneka surgawi dengan satu serangan, boneka di sisi lain juga langsung berhenti bergerak. Melihat sekeliling halaman yang berantakan, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Setelah dengan tegas menyimpan cincin penyimpanan dan boneka milik lelaki tua itu, dia bersiap untuk pergi. Tuan, Xiaoyan. Namun tepat saat ini, Fang Xichong yang telah terlempar berjuang untuk bangkit. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap pemuda di depannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, dia benar-benar akan diselamatkan oleh Xiaoyan sekali lagi. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan hari ini sebenarnya sangat mengerikan. Apakah ada sesuatu yang terjadi?
Shoyan tidak membenci Fang Zicheng, namun menyelamatkan mereka hanyalah pikiran sementara. Pada saat ini, karena masalah telah terselesaikan, tentu saja tidak perlu untuk terus tinggal. Apakah Tuan Shoyan akan pergi ke lembah api berkobar? Ucap Fang Zicheng. Lembah api berkobar akan memulai perang dengan kedua sekte. Tentu saja, aku harus pergi bergegas kembali untuk membantunya. Jawab Shoyan sambil menganggukkan kepalanya. Namun, lokasi perang antara kedua sekte tersebut bukanlah di lembah api berkobar. Ucap Fang Zicheng. Apa katamu? Begitu kata-kata Fang Zicheng keluar dari mulutnya, ekspresi Shoyan langsung berubah. Jika bukan di lembah api berkobar, apa gunanya bahkan jika dia bergegas kembali sekarang? Apakah kamu yakin? Shoyan bertanya dengan serius. Aku yakin bahwa medan pertempuran yang disepakati antara lembah api berkobar dan kedua sekte itu tidak berada di lembah api berkobar. Sebaliknya, itu berada di kota Barbar Selatan yang berada di selatan lembah api berkobar. Itu adalah salah satu benteng lembah api berkobar. Kedua belah pihak telah bertempur dengan sengit beberapa hari yang lalu. Namun, orang-orang dari kedua sekte itu tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Sebaliknya, tampaknya mereka sedang menguji lembah api berkobar. Fang Zicheng tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada Shoyan. Mungkin dia ingin menggunakan ini untuk menciptakan peluang bagi klan Fang dan lembah api berkobar. Bagaimanapun, klan Fang saat ini tidak dapat lagi menahan kehancuran apapun. Bagaimana kamu tahu semua ini? Tanya Shoyan dengan alis berkerut. Karena klan Fang telah mengirim mata-mata untuk terus memantau situasi antara lembah api berkobar dan kedua sekte. Ini adalah berita yang dikirim mata-mata klan Fang kemarin. Karena itulah, para ahli dari sekte boneka surgawi terprovokasi. Di akhir kata-katanya, Fang Zicheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi getir. Ada banyak hal yang tidak ingin dia lakukan, juga tidak ingin dia pahami. Namun, ayahnya adalah kepala klan, dan banyak hal bukan hanya untuk memutuskan. Jika Fang Qi tidak ragu-ragu dan menolak untuk menjelaskan posisinya, dan malah mengambil kesempatan untuk menjilat ketiga sekte, mungkin klan Fangnya tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Pada akhirnya, Shoyan lah yang menyelamatkan mereka. Shoyan menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Fang Zicheng. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dan dia melompat ke langit. Dia memanggil Li Bingrui dan mereka berdua dengan cepat berubah menjadi dua sinar cahaya yang dengan cepat terbang ke arah tenggara. Kota Barbar Selatan terletak di tenggara lembah api berkobar dan terhubung dengan wilayah sekte boneka surgawi. Ada jajaran pegunungan yang terus-menerus di kedua sisi, membentang puluhan ribu mil. Di depan ada hutan yang luas, sementara di belakang ada dataran yang luas. Dua medan yang sama sekali berbeda dipisahkan oleh pegunungan, menyebabkan kota Barbar Selatan tampak lebih jelas. Kota ini dibangun di celah sempit pegunungan. Tempat ini awalnya merupakan saluran sungai, tetapi kota ini meminjam medan di kedua sisinya dan dibangun di atas saluran sungai. Dilihat dari jauh, air sungai yang bergelombang mengalir keluar dari bawah gerbang kota, memberikannya aura megah dari pasukan yang luar biasa. Namun, pada saat ini, para petinggi lembah api berkobar berdiri di atas menara kota. Tatapan mata mereka yang serius menatap sekelompok ahli di kejauhan di luar kota, dan hati mereka dipenuhi dengan kegugupan. Kali ini, kedua sekte besar itu bisa dikatakan telah mengirimkan semua elit mereka. Semua ahli di level raja asal dan di atasnya berjumlah lebih dari 30 orang. Selain boneka yang diandalkan sekte boneka surgawi, masalah yang akan dihadapi lembah api berkobar dalam pertempuran ini benar-benar cukup banyak. Kepala lembah. Ada 3 tetua di lembah yang terluka parah dalam pertempuran kemarin. Aku khawatir mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Dengan cara ini, dalam hal jumlah ahli yang kita miliki, mereka berencana menggunakan cara ini untuk menyeret kita ke bawah. Pertama, mereka akan menggunakan boneka-boneka terkutuk itu sebagai garda depan, menyebabkan para tetua kita menghabiskan banyak kekuatan mereka. Setelah itu, mereka akan menyerang kita satu persatu. Jika ini terus berlanjut, para tetua ini tidak akan mampu bertahan selama beberapa hari. Menggerogoti kekuatan kita, sungguh cara yang bagus. Leluhur Ventian mengepalkan tinjunya erat-erat di balik lengan bajunya. Meskipun hatinya sangat marah, tidak ada yang bisa dilakukannya. Lembah api berkobar sama sekali tidak takut jika mereka harus berhadapan langsung dengan salah satu dari 2 sekte besar ini. Bahkan dengan bantuan boneka-boneka, sekte boneka surgawi di masa lalu jauh lebih rendah dari mereka dalam hal jumlah dan kekuatan ahli mereka. Namun, dalam waktu 3 tahun yang singkat, jumlah ahli dalam sekte boneka surgawi tiba-tiba melonjak, dan jumlah mereka hampir 2 kali lipat. Menambahkan boneka-boneka itu, dan bantuan dari sekte 10.000 kalajengking, lembah api berkobar tidak dapat melawan mereka. Para tetua lembah api berkobar lainnya di sekitar menara tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika mereka memikirkan hal ini.
lembah api berkobar mereka mungkin akan terhapus dari wilayah selatan ekstrim setelah pertempuran ini. Dokter Peri Kecil dan Baihua saat ini berdiri di satu sisi menara gerbang kota. Di belakang mereka berdua, seorang gadis muda yang ramping dan anggun juga mengerutkan kening saat dia melihat dua orang di depannya. Gadis ini adalah Lian Er yang sudah terbangun dari komanya. Setelah 3 tahun, Baihua telah menjadi raja asal. Dia bisa dikatakan sebagai kekuatan yang cukup besar dalam pertempuran ini. Kultivasinya yang kuat dan teknik pertempuran yang aneh sebenarnya telah menyebabkan beberapa ahli dari kedua sekte takut padanya. Meskipun Dokter Peri Kecil belum mencapai raja asal, dia telah menjadi ahli pengembalian asal. Ditambah dengan statusnya sebagai tubuh racun yang menyedihkan, teknik racun yang dia gunakan adalah sesuatu yang bahkan beberapa raja asal biasa tidak berani meremehkannya. Namun, meskipun demikian, bantuan mereka dalam pertempuran ini sama sekali tidak memadai. Pada saat ini, Dokter Peri Kecil dan Baihua yang sedang menatap cakrawala yang jauh. Mereka hanya berharap Shoyan dapat mengetahui situasi yang mengerikan itu dan kembali tepat waktu. Dibandingkan dengan para ahli yang hadir, mereka lebih percaya pada kekuatan Shoyan. Apakah kamu masih menunggunya kembali? Leluhur Ventian melangkah maju dengan senyum ramah dari satu sisi. Meskipun dia tahu bahwa situasi saat ini menegangkan, dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk membuat orang-orang di hadapannya sedikit rileks. Dokter Peri Kecil tersenyum sopan saat mendengarnya. Namun, alisnya yang berkerut menunjukkan emosinya saat ini. Tenang saja, karena orang itu mengikutinya, tidak akan terjadi apa-apa pada Shoyan. Aku yang tua ini tidak berani menjamin apapun. Tetapi, sepertinya kamu tidak akan bisa menemukan orang yang lebih kuat dari orang itu di wilayah paling selatan ini. Leluhur Ventian mengacu pada Xiao Xuan. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah merasakan lembah api berkobar saat itu, ia tidak akan tahu kemana Shoyan pergi. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dia masih belum kembali selama 3 tahun. Jelas mustahil baginya untuk membuat Dokter Peri Kecil rileks hanya dengan beberapa kata. Setelah pertempuran ini, aku akan meminta Tetua Agung untuk secara pribadi mengirimmu ke tempat yang aman. Saat kau melihat Shoyan di masa depan, jangan katakan bahwa aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Hahaha. Di akhir kata-katanya, Leluhur Ventian tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang tampaknya menggoda mengandung sedikit kesedihan. Dokter Peri Kecil dan Baihua buru-buru membuka mulut mereka ketika mereka mendengar itu. Namun, mereka dihentikan oleh Leluhur Ventian dengan lambaian tangannya. Tidak perlu dikatakan lagi, perselisihan ini awalnya adalah milik 3 sekte besar kita. Kau seharusnya tidak berpartisipasi di dalamnya. Namun, karena hubunganmu dengan Shoyan, kau mampu mengulurkan tangan ketika lembah api berkobarku dalam bahaya. Aku sangat berterima kasih untuk ini. Tapi karena itulah aku tidak bisa membiarkanmu mengambil resiko ini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa sekelompok orang yang duduk di tepi sungai di luar kota telah berdiri. Tatapan tajam dan dingin menembus udara seperti anak panah yang tajam, menyebabkan hati seseorang bergetar. Orang-orang ini, apakah mereka akan memulainya lagi? Setelah mengatakan itu di dalam hatinya, Leluhur Ventian segera menoleh untuk melihat sekelompok tetua lembah api berkobar dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, bersiap untuk bertempur." Semua tetua lembah api berkobar segera menanggapi serempak. Sepasang mata yang marah langsung melihat ke arah sekelompok sosok di luar kota. Tubuh mereka bergetar saat Origin Ki yang melonjak keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi pilar cahaya yang membumbung ke langit. Mereka berdiri di atas menara kota seperti pelangi. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.